Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada kiriman cerita dari Mbak Linda yang kala itu bersama kedua teman wanitanya diculik oleh Buto Ijo untuk dijadikan istri. Namun dari sanalah akhirnya perkenalan dengan Gayus dan Ucup. Bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum, perkenalkan namaku Linda. Aku berasal dari Kalimantan Selatan dan tinggal di kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalamanku di tahun 2017 saat pergi berkunjung ke rumah keluargaku di kota rantau dan pergi ke salah satu tempat wisata yang ada di sana. Aku ingatkan terlebih dahulu ya, percakapan kami waktu itu semuanya dalam bahasa Banjar, tetapi aku mencoba mentranslatekannya ke bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Pada waktu itu, saat aku bersama teman-temanku ngumpul di kafe, aku iseng melihat-lihat Facebook dan melihat sepupuku yang bernama Indri memposting fotonya sedang berada di bukit yang ada air terjun yang sangat indah. Coba lihat nih foto sepupuku, bagus banget air terjunnya, ucapku kepada teman-temanku. Iya bener-bener, bagus banget. Gimana kalau tahun baru nanti kita liburan ke sana? Sahut salah satu temanku yang bernama Ipan. Wah, bener juga tuh. Udah lama kan kita nggak pergi ke tempat wisata. Kita pergi ke sana aja gimana? Setuju nggak? Sahut Ririn menimpali. Teman-teman yang lain pun setuju. Begitu juga dengan aku. Teman-teman pun menyuruh aku untuk menanyakan sekaligus minta bantu diantarkan sama Indri ke air terjun itu. Tanpa banyak bicara lagi, aku langsung menelpon Indri dan memintanya untuk menemani aku bersama teman-temanku untuk pergi ke air terjun tersebut. Indri pun tidak menolak permintaanku. Malahan Indri sangat bersemangat untuk menemaniku pergi ke air terjun tersebut. Mendengar Indri mau mengantarkan kami ke air terjun itu, aku dan teman-teman pun merasa sangat bersemangat. Aku dan teman-teman langsung membahas kapan kami akan berangkat ke sana, berapa hari kami berada di sana, sekaligus membahas apa saja barang yang akan dibawa. Setelah merundingkan semuanya, kami semua setuju akan berangkat sehari lebih dulu sebelum tahun baru dan akan bermalam di sana selama 2 malam. Singkat ceritanya, hari yang kami tentukan pun tiba. Kami berangkat menggunakan mobil yang sudah kami sewa, dan kami berangkat dengan jumlah 6 orang, di mana ada aku sendiri bersama pacarku yang bernama Rama, Ipan, Ririn, Budi, dan Sarah. Kami semua berangkat pada jam 7 pagi dan sampai di kota rantau pada jam 10 siang. Sesampainya kami di kota rantau, aku mengajak teman-teman mampir dulu ke rumah Indri karena aku sudah lama tidak bersilaturahmi dengan keluarga Indri. Teman-teman pun setuju dengan ajakanku itu. Dan tanpa banyak bicara, kami langsung menuju ke kediaman Indri. Sekitar 12 menit perjalanan dari kota rantau menuju perkampungan, kami pun sampai di kediaman Indri. Terlihat Indri yang sedang menunggu kedatangan kami di depan rumahnya. Nah, itu Indri. Parkir aja di bawah pohon itu, ucapku sambil menunjuk pohon mangga yang ada di depan rumah Indri. Setelah mobil terparkir, aku bersama teman-teman disambut dengan hangat oleh Indri dan keluarganya. Gimana kabar ayah ibu Lin? Tanya ibunya Indri kepadaku. Alhamdulillah, sehat Julak. Kalaunya Julak gimana? Tanyaku juga. Alhamdulillah, baik juga. Kata Indri, mau pergi ke Bukit Hangui ya? Tanya Julak lagi. Inggih Julak, rencana mau bermalam di sana. Sama Indri juga ikut. Boleh kan Julak?
Boleh aja, asal jangan berbuat macam-macam ya di sana. Dulu di sana banyak pengunjung yang kerasukan gara-gara berbuat yang tidak senonoh selagi berwisata di sana. Sahut Julak lagi sambil menasihatiku dan teman-teman. Pokoknya Julak tenang aja, kami gak akan macam-macam. Iya, Julak percaya. Julak mau masak dulu ya. Kalian istirahat aja dulu. Berangkatnya sehabis makan aja ya, ucap Julak lagi sembari beliau beranjak menuju ke dapur. Singkat ceritanya, setelah makan bareng di rumah Indri, kami berpamitan dengan ibu dan ayahnya Indri dan mengucapkan terima kasih karena sudah menjamu kami dengan sangat ramah. Setelah berpamitan, tanpa banyak bicara lagi, kami langsung berangkat menuju ke Bukit Hangwi tersebut. Di perjalanan, aku menanyakan kepada Indri tentang apa yang dibicarakan oleh ibunya tadi siang. Karena jujur saja, aku penasaran tentang ucapan Julak yang dimana banyak yang kerasukan saat berwisata ke Bukit Hangwi tersebut. Yang dikatakan ibu tadi bener, Lin. Orang-orang yang kerasukan itu pasti habis ngelakuin hal yang gak baik dan juga tidak jaga omongan serta kelakuannya. Kemarin aja pas aku kesana, ada juga yang kerasukan. Padahal itu siang bolong loh. Untungnya aja ada orang kampung sana yang bantuin ngeluarin sosoknya, jawab Indri. Mendengar jawaban dari Indri, muka dari teman-temanku berubah. Begitu juga denganku. Aku merasa takut hal seperti itu bisa saja terjadi kepada kami. Karena jujur saja, kami kalau ngomong itu bisa dibilang kasar dan ceplas-ceplos. Melihat muka teman-temanku yang berubah, Indri mencoba menenangkan sambil menasihati kami. Udah, gak usah takut. Kita juga kan gak berbuat macam-macam di sana. Tapi ingat juga, walaupun kita gak macam-macam, kita juga harus jaga bicara serta attitude kita, terang Indri. Bener tuh, positive thinking aja, sahut Ipan menimpali. Iya, positive thinking aja. Kita kan cuma liburan, bukan untuk berbuat macam-macam, sahut Ririn juga. Dan akhirnya teman-temanku pun kembali bersemangat dan ceria kembali. Dan tidak terasa, sudah 40 menit perjalanan melewati jalan yang bisa dibilang tidak enak karena banyak lubang dan lumayan sempit. Apabila berselisih dengan mobil lain, salah satunya harus menepi dahulu. Dan jalannya semakin sempit saat kami sudah melewati tanjakan Mandin. Jalannya hanya bisa satu mobil saja. Tetapi meskipun jalan yang tidak enak dan sempit, kami dibuat takjub dengan pepohonan karet dan hutan yang masih asli. Udaranya juga sangat sejuk, beda jauh dengan udara di tempat tinggalku di Banjarmasin. Singkat cerita, sekitar 10 menit dari tanjakan Mandin tadi, akhirnya kami pun sampai di Kampung Hangwi. Jadi Bukit Hangwi ini ternyata sebuah perkampungan yang bernama Hangwi juga, guys. Dan kenapa aku menyebutnya Bukit Hangwi? Karena dulu tempat ini masih belum diresmikan sebagai objek wisata dan juga lokasinya berada di bukit. Tetapi sekarang sudah diresmikan menjadi tempat wisata dan namanya sekarang adalah Air Terjun Hangwi. Sesampainya di sana, kami memarkirkan mobil di depan rumah salah satu warga yang ada di sana. Dan betapa baiknya sang pemilik rumah itu. Beliau bersedia menjagakan mobil kami dengan sukarela. Mau dikasih uang juga, beliau menolaknya. Beliau cuma berpesan agar tidak berbuat macam-macam, jangan bicara sembarangan, menjaga perilaku saat berada di sana dan menjaga-jaga kebersihan. Aku dan teman-teman pun mengiyakan dan berterima kasih kepada beliau karena sudah baik kepada kami. Setelah mengucapkan terima kasih dan berpamitan, kami langsung jalan saja. Kami jalan melewati jalan yang berada di samping rumah warga. Dan baru saja jalan, kami sudah disajikan pemandangan sungai yang sangat jernih dan pemandangan gunung yang berada tidak jauh dari air terjun itu. Sungguh pemandangan yang sangat menenangkan hati serta jiwa. Melihat pemandangan seindah itu, kami langsung mengabadikan momen-momen yang indah itu ke ponsel kami masing-masing. Kami jalan sambil foto-foto dan bernyanyi-nyanyi. Dan sekitar 15 menit berjalan, kami sudah sampai di tempat yang kami tuju. Ternyata di tempat ini ada juga satu rumah warga yang tinggal dan bermukim di sana. Kami berjalan ke rumah tersebut berniat meminta izin untuk mendirikan tenda di dekat rumah itu. Dan pas banget ada sang pemilik rumah.
dia sedang duduk di depan rumah tersebut. Rama langsung menyapa bapak-bapak yang sedang duduk santai di depan rumah tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari mana adik-adik ini ya? Barang bawaannya banyak banget, tanya bapak itu dengan senyum ramahnya. Saya dan teman-teman saya dari Banjarmasin Pak, dan berencana mau bermalam di sini selama 2 malam. Jadi saya mau minta izin dulu ke bapak. Apakah kami diperbolehkan bermalam di sini Pak? Tanya Rama ke bapak itu. Apakah kalian yakin mau bermalam di sini? Tanya bapak itu lagi. Insya Allah yakin Pak, sahut Rama. Kalau kalian yakin, silahkan dek, bapak tidak melarang, asalkan jangan berbuat macam-macam ya, sahut bapak itu. Siap Pak, kami gak akan macam-macam kok. Kami boleh kan diriin tenda di depan rumah bapak? Tanya Rama lagi. Boleh, silakan. Bapak mau pergi mancing dulu ya, mumpung cuaca bagus, sahut bapak itu. Oh dilanjut Pak, silakan. Terima kasih ya Pak, sudah ngizinin kami, sahut Rama juga. Sama-sama dek, silakan dinikmati liburannya, sahut bapak lagi sembari masuk ke dalam rumah. Tanpa banyak bicara lagi, kami langsung mendirikan tenda. Dan tidak butuh waktu lama, 3 tenda sudah berdiri. Setelah tenda sudah berdiri, kami langsung memasukkan barang-barang kami. Dan setelah barang dimasukkan, kami langsung cus ke air terjunnya. Sesampainya di air terjunnya, tanpa banyak bicara, kami langsung mandi dan foto-foto bersama. Tapi, lagi asik-asiknya mandi, perut serta pinggangku terasa sakit. Aku pun menepi dan duduk di salah satu batu besar yang ada di sana. Dan betapa herannya aku, ternyata aku sedang haid. Padahal baru 1 minggu yang lalu aku baru saja haid. Aku lalu memanggil Indri dan bertanya, Indri, kamu bawa pembalut gak? Ada di tas. Kenapa Lin? Kamu dapat ya? Sahut Indri. Iya nih, baru aja dapatnya. Temenin ambil pembalut yuk, aku takut sendirian ke tenda, ajakku ke Indri. Ayo aku temenin, sekalian aja kita siapin alat masak buat masak makan malam nanti, sahut Indri lagi. Rama, aku sama Indri duluan ke tenda ya, mau nyiapin peralatan masak dulu, ucapku ke Rama. Yaudah, nanti kami nyusul, jawabnya. Aku sama Indri pun jalan menuju tenda. Di saat berjalan di dekat pohon bambu di samping jalan, ada yang berbisik di telinga kiriku, dan suaranya terdengar samar-samar. Darahmu, darahmu. Suara itu membuatku mempercepat langkah kaki, sampai-sampai aku terjatuh. Kamu kenapa Lin? Tanya Indri melihatku yang terjatuh. Gak apa-apa, ayo lanjut aja, sahutku menutupi rasa sakit di kaki akibat terjatuh itu. Dengan sedikit tertatih, aku lanjut berjalan sampai ke tenda. Aku langsung memasang pembalut yang dikasihkan Indri kepadaku. Setelah memasang pembalut, aku membantu Indri mempersiapkan alat masak. Dan tidak begitu lama, teman-teman yang lain juga sudah balik ke tenda. Tapi ada yang berbeda dari teman-temanku. Mereka datang dengan Ririn yang digendong oleh Ipan. Kamu habis kenapa Rin? Tanyaku ke Ririn. Aku tadi jatuh di atas batu. Pas mau turun dari batu itu, rasanya kayak ada yang narik kakiku, makanya aku jatuh, sahut Ririn. Astagfirullah. Ya udah Rin, ganti pakaian, habis itu istirahat, biar kami yang masak buat makan malam, sahutku lagi. Lalu Ririn dengan yang lain mengganti pakaian mereka. Setelah mereka berganti pakaian, kami membagi tugas. Para cowok mencari kayu bakar, sedangkan para cewek menunggu para cowok mencari kayu bakar. Karena para cewek tidak bisa memasak kalau kayu bakarnya belum ada kan. Sekitar setengah jam menunggu, para cowok pun datang membawa kayu bakar. Tetapi raut wajah mereka terlihat panik dan pucat. Kalian kenapa? Muka kalian gitu amat? Habis kenapa tadi? Tanya Sarah kepada mereka. Tadi pas nyari kayu, kami lihat orang lagi nebang pohon. Tapi pas dia berbalik badan ke arah kami, mukanya nggak ada. Semuanya rata tanpa ada mata, hidung dan yang lainnya.
Makanya kami langsung cabut, sahut Budi. Woi, jangan ngomongin yang begituan. Kita masih ada di sini nih. Nanti aja ceritanya pas sudah balik, ucap Indri menasihati Budi. Iya nih, jangan bahas yang begituan, aku takut, sahutku juga menimpali. Iya maaf. Udah sana masak dulu, udah 5:30 nih. Perutku udah keroncongan, sahut Budi lagi. Iya, sabar dulu napa. Sana temenin si Ririn, kasihan dia kakinya lagi bengkak, sahutku juga. Lalu Budi dan Ipan masuk ke tenda dan menemani Ririn yang sedang menahan sakit di kakinya. Sedangkan aku, Sarah dan Indri memasak, ditemani Rama juga. Kami memasak dengan sedikit bercanda, dan tidak terasa hari sudah mulai gelap. Ditambah awan hitam disertai petir yang menandakan sebentar lagi akan turun hujan. Gimana? Udah mau matang belum? Tanya Rama. Udah nih, ayo kita makan dulu sebelum hujan. Panggil yang lainnya juga ya, jawabku ke Rama. Lalu Rama memanggil Ipan, Budi dan Ririn. Dan tanpa basa-basi lagi, kami semua langsung makan. Tapi di saat lagi enak-enaknya makan, hujan pun turun dengan derasnya disertai angin kencang dan petir. Sampai-sampai azan maghrib di perkampungan aja tidak terdengar lagi karena derasnya hujan. Kami pun melanjutkan makan di tenda masing-masing, di mana aku satu tenda dengan Indri, Ririn bersama Sarah, sedangkan Rama, Ipan dan Budi di tenda khusus cowok. Untung aja ya masakannya udah matang. Coba kalau belum, pasti kelaparan malam ini, ucapku ke Indri. Iya Lin, untung aja udah matang. Gimana sih Ririn ya? Apa udah mendingan kakinya? Sahut Indri. Nanti kita tanyain kalau hujannya udah reda. Semoga aja sudah membaik kakinya, sahutku. Dan singkatnya, hujannya mereda antara jam 8 atau jam 9 malam. Aku lupa. Setelah hujan mereda, aku dan Indri berniat menanyakan keadaan Ririn di tenda sebelah. Tetapi di saat membuka pintu tenda, aku melihat ada seorang kakek-kakek berdiri di depan tendanya Ririn. Aku langsung menutup kembali pintu tenda dan memberitahukan apa yang aku lihat ke Indri. Ada kakek-kakek di depan tenda Ririn, ucapku sambil berbisik ke Indri. Ah, yang benar, coba aku lihat, sahutnya. Lalu Indri membuka pintu tenda, tetapi dia tidak melihat siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa Lin, kamu halu kali. Yang benar, coba aku lihat lagi, sahutku. Setelah aku buka lagi pintu tenda, ternyata kakek-kakek yang tadi sudah tidak ada. Perasaanku pun mulai tidak enak pada saat itu. Aku berpikir, tadi aku sangat jelas melihat kakek itu, tapi kok hilang ya? Batinku bertanya-tanya. Saat aku masih bertanya-tanya dalam hati kemana kakek itu, Indri menarik tanganku dan menyuruhku membuka pintu tenda Ririn dan Sarah. Tetapi saat aku membuka pintu tenda mereka berdua tidak ada di dalam tenda. Paniklah aku pada saat itu. Mana Ririn sama Sarah? Kemana mereka? Mana aku tahu Lin, kita kan tadi dalam tenda juga, jawab Indri. Ini pasti ada yang gak beres deh. Firasatku ini ada hubungannya dengan kakek-kakek tadi, ucapku lagi. Para cowok juga keluar tenda mendengar pembicaraanku dengan Indri. Ada apaan sih Lin? Berisik amat, ucap Ipan. Ini nih, Sarah sama Ririn gak ada di tenda. Hah? Yang benar? Sahut Rama keheranan. Iya, coba aja cek sendiri. Astagfirullah, kemana coba mereka malam-malam gini? Pergi gak bilang dulu ke kita, sahut Budi setelah mengecek tendanya Ririn. Firasatku jadi gak enak Bud. Menurutku mereka gak pergi, tapi ada yang membawa mereka. Kalau mereka pergi, pasti mereka bilang dulu ke kita. Dan juga pasti kedengeran langkah kaki mereka. Sedangkan ini gak ada kedengeran langkah kaki sama sekali, sahut Rama yang mulai berpikir akan hal yang berbau mistis. Jangan mikir macam-macam dulu Ram, kita cari dulu gimana, mumpung masih belum terlalu malam, sahut Ipan. Ayo kita cari dulu, tapi jangan misa-misa ya, aku takut, sahutku juga. Ayo kita cari ke tempat Ririn jatuh tadi siang. Firasatku dia ada di sana, ucap Rama.
Yaudah yuk, jawab Ipan. Lalu kami berjalan mencari mereka melewati jalan tadi siang. Kami berjalan hanya menggunakan senter dari HP masing-masing, karena kami tidak membawa senter satupun. Aku berjalan di belakang Rama sambil memegang tangannya, karena jujur saja, aku merasa sangat takut pada malam itu. Di saat kami berjalan mendekati tempat tadi siang di mana aku terjatuh yang ada pohon bambu itu, samar-samar terlihat bayangan putih di belakang pohon bambu itu. Dan di saat kami semakin dekat, bayangan putih itu semakin nampak. Aku menarik tangan Rama sehingga membuatnya berhenti berjalan. Lalu aku menunjuk ke arah pohon bambu itu. Itu apa yang? Astagfirullahaladzim, pocong! Kami semua ketakutan dan berlari balik arah ke tenda. Tetapi bukannya sampai ke tenda, yang ada malah kami kembali ke dekat pohon bambu tadi lagi. Dan tentunya melihat pocong itu lagi. Kami berlari lagi dan kembali lagi ke dekat pohon bambu itu lagi. Seolah-olah kami diputar-putar di tempat itu saja. Tunggu dulu, teriak Indri. Kita sedang diputar-putar nih. Dari tadi balik ke sini mulu, ucap Indri lagi. Iya nih, lebih baik kita berdoa dulu. Siapa tahu itu pocong bisa hilang, sahut Ipan. Lalu kami berkumpul dan berdoa agar dijauhkan dari gangguan dan juga berdoa untuk keselamatan dua teman kami yang menghilang entah kemana. Setelah berdoa selesai, akhirnya pocong itu pun menghilang. Aku sangat bersyukur pocong itu sudah menghilang. Soalnya kami masih harus mencari Ririn sama Sarah lagi. Tanpa memikirkan pocong itu, kami melanjutkan mencari mereka ke batu di mana Ririn jatuh tadi siang. Tetapi setelah sampai di batu itu, mereka berdua juga tidak ada di sana. Kami yang sudah panik akibat pocong tadi, kini semakin panik akibat mereka berdua tidak ada di sana. Kita cari mereka kemana lagi nih? Aku takut mereka gak ketemu. Gimana caranya kita ngejelasin ke orang tua mereka? Ucapku dengan air mata yang mulai menetes. Udah, tenang dulu. Kita balik ke tenda lagi aja. Siapa tahu mereka sudah balik ke tenda, kata Rama menenangkan. Lalu kami berjalan balik ke arah tenda. Dan di saat melalui pohon bambu yang tadi, ada suara geraman yang terdengar. Kami semua mendengar geraman itu. Tanpa komando lagi, langkah 1000 pun kami gunakan. Sampai-sampai Ipan menabrak tenda akibat lari terbirit-birit gara-gara mendengar suara itu. Sesampainya di tenda, Rama langsung membuka tenda Ririn dan Sarah. Lah, ini Ririn sama Sarah. Tadi mereka kemana ya? Bikin panik aja, ucap Rama. Mana coba aku lihat, sahutku. Setelah kulihat, ternyata mereka berdua sudah ada di dalam tenda dan tidur dengan pulasnya. Tetapi ada yang berbeda dari mereka. Wajah mereka terlihat pucat banget. Tetapi kami tidak ingin membangunkan mereka berdua dan akan menanyakan kemana mereka besok pagi saja. Udah, semuanya ayo tidur. Udah jam 11 nih. Ririn sama Sarah juga udah ada kan? Gak usah panik lagi, ucap Rama menyuruh kami semua untuk tidur. Aku sama Indri pun masuk ke dalam tenda. Sedangkan cowok-cowok masih ada di luar tenda. Aku mendengar percakapan mereka. Dan di saat Budi berujar, membuat aku langsung naik darah. Dia berucap, awas saja itu pocong sampai berani nongol lagi. Ku injak-injak kepalanya, ucap Budi. Aku yang sudah naik tensi mendengar kata-kata Budi itu langsung keluar tenda dan memaki-maki Budi. Apaan sih Bud? Jangan nantang gitu. Nanti terjadi apa-apa lagi sama yang lain gimana? Ini di hutan Bud, bukan di kota. Kamu jangan ngomong sembarangan kayak gitu, celotehku yang marah-marah ke Budi. Iya maaf, gak usah marah juga kamu Lin. Aku cuman emosi sama itu pocong. Kakiku sakit banget, bekas tadi jatuh gara-gara dia, sahut Budi. Tahu ah, awas aja kalau ada yang ngomong gitu lagi. Anggap aja gak pernah temenan, sahutku sambil menutup pintu tenda dengan emosi. Sensian amat Lin Daram. Kenapa sih dia? Tanya Budi ke Rama di luar tenda. Hus, dia lagi dapet, makanya sensian. Udah-udah, kita tidur aja. Nanti kamu dimarahin lagi, jawab Rama.
Aku sudah tidak memperdulikan mereka yang di luar lagi. Mending aku tidur daripada emosiku naik lagi. Tetapi belum lama tertidur, ada suara air yang mengalir di atas tendaku. Aku berpikirnya cuman air bekas hujan tadi. Tapi setelah ku cek keluar tenda, ternyata itu adalah darah yang mengalir. Dan di atas tendaku ada kuntilanak. Aku langsung berteriak histeris saat itu juga. Tapi tidak ada satupun teman yang mendengar teriakanku. Aku masuk ke tenda lagi. Dan semakin ketakutannya aku saat ada pocong di dalam tendaku. Dia sedang berbaring di samping Indri. Aku keluar lagi dari tenda dan masuk ke tendanya Ririn. Tapi setelah ku buka tendanya, ada orang hitam yang bulunya lebat dan matanya juga merah. Aku berlari lagi ke tendanya Rama. Tetapi di tenda Rama ada kuntilanak berwarna merah yang lagi mengusap-usap kepala Budi. Sumpah, saat itu nasibku sangat buruk banget. Saat itu aku hanya bisa pasrah dan duduk di tanah sambil menangis. Coba kalian bayangin saat berada di posisiku waktu itu. Kira-kira kebayang gak betapa malangnya nasibku? Dan di saat aku menangis, tiba-tiba kuntilanak yang ada di atas tendaku melesat ke arahku dan membuat aku tidak sadarkan diri lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Tetapi saat itu aku dibangunkan Ririn sama Sarah. Kita ada di mana? Mana teman-teman yang lain? Tanyaku ke mereka. Kami juga tidak tahu. Kami juga tidak tahu lagi ada di mana. Kami mencari kalian kemana-mana, tapi nggak ketemu. Yang ada, kami ketemu pocong sama kuntilanak. Dan udah berpuluh-puluh kami muter-muter di sini aja, sahut Ririn. Lah terus yang tidur di tenda tadi siapa? Aku ingat kalian tadi tidur di tenda. Mana kami tahu? Kami udah lama di sini nyari-nyari kalian, dan yang ketemu cuman kamu yang lagi pingsan, sahut Ririn lagi. Iya Lin, tadi sehabis makan kami tidur, tapi pas bangun tiba-tiba aja udah ada di sini. Jadi waktu itu kami berada di pinggir sungai dengan pepohonan yang lumayan lebat di sisi kiri dan kanannya. Dan aku tidak tahu pasti itu ada di mana. Tapi sepertinya sungai itu masih berada di sekitar air terjun, karena banyak bebatuan besar yang sama seperti di air terjun. Tetapi di saat kami lagi saling bertanya kami ada di mana, muncul sosok yang mengerikan. Tubuhnya besar, matanya merah dengan taring yang panjang, serta tubuhnya berwarna hijau. Entah apa orang menyebutnya, aku kurang paham. Yang jelas begitu mengerikan. Kehadirannya membuat kami bertiga berteriak histeris. Ingin sekali kami berlari, tetapi kami tidak bisa. Seolah-olah kaki terasa lumpuh sejak kehadirannya. Dan sosok itu berjalan mendekati kami sambil tertawa. Ratuku, kalian akan menjadi ratuku. Kata sosok itu. Aku pun berteriak dengan sekuat tenaga, tetapi dia malah semakin mendekat dengan terus tertawa. Aku, Ririn dan juga Sarah sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau berlari, tapi kaki kami seperti orang lumpuh. Yang kami bisa hanya teriak dan menangis pada saat itu. Dan di saat sosok itu ingin memegang tubuhku, ada cahaya biru putih yang menghantamnya sehingga dia terpental jauh. Kami bertiga terkejut melihatnya terpental. Dan dari mana cahaya itu? Tapi lebih terkejutnya kami di saat ada yang memegang pundakku sama pundaknya Ririn. Kami berteriak lagi saking ketakutannya. Sudah, tenang dulu, jangan teriak seperti itu. Kami manusia, sama seperti kalian, ucap dia yang memegang pundakku. Aku pun memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Betapa bersyukurnya dan bahagianya aku kalau yang memegang pundakku itu adalah manusia. Dia dan temannya tersenyum kepadaku dan teman-temanku. Sini biar kulihat kakinya, ucap dia yang memegang pundakku itu. Lalu dia menyalakan senternya, lalu memegang kakiku dan kakinya Sarah. Jadi satu tangannya ke kaki Sarah, satunya lagi ke kakiku.
Dengan sekejap, aku dan Sarah langsung bisa berdiri. "Yus, itu kakinya sembuhin dulu. Kasihan sampai bengkak gitu," ucapnya menyuruh temannya. "Iya, Cup. Permisi ya, Mbak. Maaf, boleh kuurut kakinya?" ucap temannya itu ke Ririn. "Iya, boleh. Tapi jangan kencang-kencang urutnya ya. Sakit banget." Dia tersenyum dan memegang kakinya Ririn sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan betapa melongonya aku saat dia memegang kakinya Ririn, karena ada dua tangan yang kukunya sangat panjang. Tangan itu melepaskan kakinya Ririn. Dua tangan itu seperti terbakar karena ada asap yang keluar dari tangan itu. Entah itu tangan siapa. Yang pasti setelah tangan itu melepaskan kaki Ririn, bengkak yang ada di kakinya perlahan mulai mengecil. "Gimana, Mbak? Apa masih sakit kakinya?" tanya orang yang memegang kakinya Ririn. "Udah enakan nih, makasih banyak ya. Kalau boleh tahu, nama kalian siapa?" sahut Ririn. "Namaku Gayus. Kalau dia Ucup. Kalau nama mbak-mbaknya ini siapa ya?" tanyanya juga. "Aku Ririn, dia Sarah, dan yang ini Linda." "Oh, salam kenal ya Mbak Sarah sama Mbak Linda," sahut orang yang bernama Gayus itu. "Apa kalian tahu ini di mana?" tanya orang yang bernama Ucup. "Nggak tahu, kami bertiga juga bingung kenapa kami tiba-tiba ada di sini," sahut Sarah. Ucup tersenyum dan bilang, "Kalian ada di alam jin, dan dia yang menyuruh anak buahnya membawa kalian ke sini," terang Ucup sambil menunjuk sosok hantu ijo itu. "Tapi gimana caranya? Kalian berdua juga ada di sini. Apa kalian dibawa mereka juga?" tanya Ririn keheranan kenapa mereka juga sampai ada di alam jin. Tetapi pertanyaan Ririn hanya dibalas dengan senyuman oleh mereka berdua. "Kalian tunggu di sini aja ya. Kami kesana dulu," ucap Gayus menyuruh kami tetap diam di tempat. "Jangan tinggalin kami takut," sahut Sarah sambil menarik tangan Gayus. "Kami nggak ninggalin kalian kok. Kami cuma ada urusan sama yang membawa kalian ke sini. Dia sudah banyak mengganggu orang yang berkunjung ke sini. Kalian tenangi diri dulu aja di sini ya. Kami kesana cuma sebentar," ucap Gayus lagi. "Iya, jangan takut. Lebih baik kalian berdoa minta keselamatan kepada Allah," kata Ucup dengan senyumnya yang membuat Ririn mulai salting. "Tapi kalian hati-hati ya, dan juga jangan lama-lama ninggalin kami," sahut Ririn. "Iya," sahut mereka dengan senyuman. Sarah pun melepaskan tangan Gayus, dan mereka berdua berjalan ke arah sosok yang mengerikan itu. Aku, Ririn, dan Sarah tidak berani berdiam di tempat. Kami mengiringi mereka di belakang dengan berjalan pelan-pelan, karena hanya ada satu senter HP yang masih menyala, yaitu HP punyaku. Sedangkan punya Ririn dan Sarah sudah kehabisan daya baterainya. Mereka berdua tahu kalau kami bertiga mengiringi mereka, tetapi mereka tidak mempermasalahkan itu. Mereka membiarkan kami mengikuti mereka. Dan di saat sudah sampai di hadapan sosok mengerikan yang baru saja bisa berdiri itu, Ucup berkata, "Sudah cukup kamu mengganggu orang-orang yang berkunjung ke sini. Kamu dan teman-temanmu sudah berbuat keterlaluan." Lalu sosok itu menjawab, "Tidak, aku tidak akan berhenti mengganggu manusia yang datang ke sini. Ini wilayahku, di sini kerajaanku. Tempat ini punya Allah, bukan punyamu. Jangan mengaku-ngaku." "Dasar jin gak tahu diri," tegas Ucup ke sosok itu. "Jangan sombong kalian manusia. Kalian masih berada di alam kami," sahut sosok itu lagi. "Kami tidak sombong, yang sombong itu kalian. Kalian menyombongkan wajah dan bentuk kalian yang tidak karuan itu untuk menakuti kami manusia," tegas Ucup lagi yang membuat sosok itu sepertinya marah. Sosok itu seperti ingin melakukan sesuatu dengan mengarahkan kedua tangannya ke arah Ucup dan Gayus. Ucup dan Gayus juga melakukan hal yang sama dengan sosok itu. Entah mereka ngapain, kami bertiga hanya melongo melihatnya. Tetapi sepertinya mereka sedang mengadu ilmu yang sering orang bilang dengan tenaga dalam, karena terlihat Ucup dan Gayus menahan nafas mereka.
Sekitar 5 menit mereka seperti itu. Tiba-tiba saja sosok itu terpental lagi dan berteriak, "Ampun, ampun, aku mengaku kalah. Aku tidak akan mengganggu manusia lagi," teriak sosok itu. "Pergi dari sini, dan ingat, apabila kalian mengganggu orang yang datang ke sini lagi, tidak ada kata maaf lagi untuk kalian." Lalu sosok itu terbang entah kemana. Tapi sepertinya dia sudah kalah sih, makanya dia pergi ninggalin kami. Setelah sosok itu pergi, Ucup sama Gayus menghampiri kami. "Kalian gak apa-apa kan?" tanya Ririn ke mereka. "Oh, gak apa-apa kok. Ayo kita balik. Di sini bukan tempat kita. Kalian ikut kami ya," kata Ucup. Kami pun mengikuti mereka berjalan melewati 2 pohon yang hampir mirip dengan gerbang. Setelah melewati 2 pohon itu, tiba-tiba saja kami berada di dekat pohon bambu yang ada pocong saat kami mencari Ririn dan Sarah tadi. Ini kan belum selesai aku bicara, Gayus sudah memotongnya. "Iya, di sini ada pocong kan? Tenang aja, dia udah gak ada kok." "Oh iya, teman-teman kalian yang lain ada di mana?" tanya Gayus. "Ada di dekat rumah warga. Kami mendirikan tenda pas di depan rumah warga itu," sahutku. "Oh, kita ke tempat teman-teman kalian aja yuk. Pasti mereka nyariin kalian," sahut Gayus lagi. Tidak lama berjalan, tenda kami pun terlihat. Dan terlihat juga teman-teman duduk di depan tenda dengan raut wajah yang panik. Lalu aku, Ririn dan Sarah langsung berlari ke tempat teman-teman. Melihat kami berlari ke arah mereka, Indri pun berteriak. "Itu, mereka kembali!" teriak Indri. Sontak teriakan Indri membuat yang lain langsung berdiri dan terlihat sangat senang karena kembalinya kami. Tanpa memikirkan apapun lagi, aku langsung memeluk Rama dan menangis dengan tangis syukur dan bahagia. "Kalian kemana aja? Aku sama yang lain sangat khawatir. Kami sudah nyari kalian kemana-mana, tapi kalian gak ada," ucap Rama sambil memelukku. "Nanti aja aku ceritain yang. Sekarang kita berterima kasih dulu sama mereka yang sudah nyelamatin kami," sahutku sembari menunjuk Ucup dan Gayus. Sesampainya mereka di tenda kami, mereka mengucap salam terlebih dahulu. Kami semua pun menjawab salam dari mereka. Saat itu aku sungguh kagum dengan mereka berdua. Mereka punya akhlak dan sifat yang baik, dan kayaknya mereka juga orang yang taat dalam beribadah. Terlihat dari pakaian dan tasbih ketik yang ada di jari telunjuk mereka. Beda jauh dengan kami semua yang sangat jarang sholat. Bicara juga ceplas-ceplos. Nggak seperti mereka yang punya tata krama yang sangat sopan dalam berbicara. "Duduk dulu Mang, biar kami bikinin kopi," ucap Rama ke mereka. "Aduh, nggak usah panggil Mang, panggil nama aja. Kita juga kayaknya seumuran," sahut Gayus. "Oh, namanya siapa kalau boleh tahu?" "Dia namanya Gayus dan dia namanya Ucup," sahutku menyela pertanyaan Rama. "Oh, santai dulu di sini ya Cup, Yus. Ayo, sana bikinin kopi, jangan diem aja," suruh Rama kepadaku. Iya, tunggu sebentar ya, jangan kemana-mana dulu," ucapku ke mereka berdua. "Gak usah repot-repot, kami juga bawa air kok." Mana Yus air kita? Apa ketinggalan tadi ya?" jawab Ucup sambil celingak-celinguk mencari botol air minum mereka. "Astagfirullah, ketinggalan Cup di pinggir sungai tadi," sahut Gayus yang lupa membawa botol air minum mereka. "Udah, santai dulu aja, biar kami bikinkan kopi," sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan teman-teman kami. "Udah Yang, sana bikinin," suruh Rama lagi. "Iya bawal kamu Yang." Di saat aku ingin membuatkan kopi untuk mereka, ternyata Ririn dan Sarah sudah membuatkannya terlebih dahulu. Dengan wajah yang malu-malu, Ririn sama Sarah memberikan kopi untuk mereka berdua. "Ini kopinya, habisin ya," ucap Ririn sambil memberikan secangkir kopi kepada Ucup dengan malu-malu. Begitu juga dengan Sarah, dia juga malu-malu memberikan secangkir kopi ke Gayus. "Lah, buat kami mana? Masa cuma 2 bikinnya?" celoteh Budi. "Kalian bikin sendirilah, gak sudi aku bikinin kalian. Sana bikin sendiri, manja bener," sahut Ririn. "Ini buat kamu aja,
Mau kopi kan? Kata Ucup menawarkan kopinya untuk diberikan ke Budi. Jangan, biar dia bikin sendiri. Itu kopi spesial dari aku buat kamu. Jangan dikasih ke dia. Dia bisa bikin sendiri. Sana-sana bikin sendiri, celoteh Ririn ke Budi. Kejam banget kamu, Rin, sama aku. Mentang-mentang ada cowok yang lebih ganteng dari aku, kamu seperti itu ya? Saud Budi yang merasa sok ganteng itu. Ya iyalah, emang dia lebih ganteng dari kamu. Orangnya baik lagi. Coba kamu, ganteng enggak, jelek iya. Celoteh Ririn lagi yang membuat kami tertawa terbahak-bahak, menertawakan Budi yang terkena mental gara-gara cemoohan Ririn. Tetapi Ucup dan Gayus tidak ikut menertawakan. Mereka hanya tersenyum mendengar Ririn dan Budi yang sedang bercemooh. Aku sih sudah tahu kalau Ririn ini suka sama Ucup. Ketahuan dari tingkah dan bicaranya juga beda banget kalau sama Ucup. Sama juga dengan Sarah. Dia juga begitu kalau lagi bicara sama Gayus. Tingkah mereka berdua ini berubah 180 derajat daripada ketika bertemu mereka berdua. Oh iya, kalian pulangnya kemana? Tanya Ucup kepada kami. Kami berenam pulangnya ke Banjarmasin. Nah, kalau Indri pulang di daerah rantau sini. Kalau kalian pulangnya kemana? Tanya Rama juga ke mereka. Kami pulangnya di daerah sini juga, cuman setengah jam kok dari sini, sahut Ucup. Terus, apa yang kalian lakuin kesini malam-malam? Cuman berdua lagi? Tanya Ipan ke mereka. Oh, kami cuman cari hiburan aja, jawab Gayus sambil tersenyum ke arah Ucup. Masa cari hiburan ke tempat kayak gini sih? Malam-malam lagi. Saat kami masih saling menatap, dengan tiba-tiba Ucup berujar dan memberikan nasihat kepada kami. Nanti misalkan kalian mendapatkan masalah seperti tadi ataupun tidak, jangan lupa dengan Allah. Jangan tinggalkan sholat hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Jangan lupa berdoa kepadanya. Karena apapun masalah yang sedang kita hadapi, apabila kita selalu ingat kepada Allah, pasti kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Dan asalkan kalian tahu, seburuk-buruknya kita manusia, Allah selalu memperhatikan kita, dan Dia selalu menunggu taubat dari kita. Sontak, nasihat Ucup itu membuat kami tidak bisa berbicara lagi. Seolah-olah ada pesan tersendiri untuk kami dalam nasihatnya. Dan pesan yang aku tangkap dari nasihatnya adalah dia menyuruh kami untuk bertaubat dan berhenti melakukan hal yang tidak bermanfaat seperti ini. Aku dan teman-teman hanya bisa menundukkan kepala setelah mendengar nasihat darinya itu. Wah, kopinya udah habis nih. Ayo Yus, kita pulang. Udah jam 4 subuh nih, bentar lagi sholat subuh. Ajak Ucup ke Gayus. Ayo Cup, makasih ya kopinya. Maaf sudah ngerepotin bikinin kopi. Kami pulang duluan, soalnya sudah hampir waktu sholat subuh, sahut Gayus. Oh iya ya, kalian hati-hati di jalan ya. Dan terima kasih banyak sudah menyelamatkan teman-teman kami. Ini untuk kalian, sahut Rama dan berniat memberikan sejumlah uang kepada mereka berdua. Mereka tersenyum lagi dan menolak uang yang ingin diberikan Rama secara halus. Mending uangnya disumbangkan ke masjid atau kepada anak yatim yang membutuhkan saja. Kami ikhlas membantu kalian. Lagian juga tadi nggak sengaja kok ketemu di sana. Udah ya, kami duluan. Assalamualaikum, ucap mereka berdua. Kami pun menjawab salam dari mereka. Tapi betapa bodohnya kami. Kami tidak kepikiran untuk meminta nomor telepon mereka saat mereka masih ngopi tadi. Kami baru kepikiran setelah mereka sudah tidak terlihat lagi. Bodoh banget kan kami? Tapi ya mau gimana lagi, mereka juga sudah pergi. Dan kami juga tidak berani menyusul mereka karena habis mendapatkan gangguan seperti tadi. Setelah mereka pergi, tanpa bicara lagi, kami langsung masuk tenda masing-masing. Hanya butuh waktu sebentar, semua orang sudah tertidur. Dan kami terbangun di saat cahaya matahari mulai menembus tenda. Kami semua bangun dan mandi di aliran sungai. Dan setelah mandi, kami masak-masak untuk sarapan. Setelah sarapan, kami langsung membereskan semua barang dan mengurungkan niat kami untuk bermalam satu malam lagi, karena khawatir akan terjadi seperti tadi malam. Setelah semua barang sudah beres, kami langsung cabut dari sana. Singkat ceritanya, kami mengambil mobil yang diparkir di depan rumah warga dan langsung pulang. Di perjalanan pulang, aku, Ririn dan Sarah
menceritakan semuanya yang kami alami tadi malam. Ipan, Budi, Rama, dan Indri seakan tidak percaya dengan apa yang kami alami tadi malam. Jangankan mereka, aku saja yang mengalami masih merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi tadi malam. Tetapi ada satu hal yang paling membuat aku kagum dengan apa yang terjadi tadi malam, yaitu aku bisa melihat manusia berhadapan langsung dengan jin tanpa ada rasa takut sedikit pun. Dan juga kejadian malam itu adalah kenangan yang paling tidak bisa aku lupakan selama hidupku. Sampai sekarang saja aku masih sangat ingat kejadian itu. Sungguh pengalaman yang sangat berharga sekaligus paling menyeramkan bagiku. Tetapi aku juga bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang baik seperti Gayus dan Ucup. Karena sehabis bertemu dengan mereka, aku dan teman-teman bisa merubah kelakuan, sifat, serta cara bicara kami. Terima kasih kepada Gayus dan Ucup. Berkat kalian, kami sekarang sudah menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih juga Bang Tama yang sudah membawakan cerita mereka, sehingga aku bisa menjalin silaturahmi lagi dengan mereka. Kalau nggak ada channel Ada Apa Gerangan, mungkin aku tidak bisa menjalin silaturahmi lagi dengan mereka. Sekali lagi, terima kasih untuk Ucup dan Gayus, juga Bang Tama. Mungkin ceritanya cukup sampai di sini ya. Jika ada perkataan saya yang mungkin tidak mengenakkan hati teman-teman pendengar Ada Apa Gerangan, aku memohon maaf dan meminta ridhonya. Saya Linda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Linda untuk kiriman ceritanya. Alhamdulillah kalau channel ini dapat memberikan manfaat, dan semoga silaturahmi dengan Mas Gayus dan Mas Ucup terus berlanjut ya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian ketika beraktivitas. Namun, sampai di sini saya menemani teman-teman, dan kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.